Kau menyakitiku. Apa kau bilang? Jangan sembarangan bicara. Radit meradang. Raditya? Nada melotot menatap Radit untuk menghentikan bicaranya. Nada yang tahu bahwa anak yang ada di samping Riri sedang menderita penyakit lumayan parah, tidak ingin sikap Radit membuat anak itu bertambah parah. Lalu Nada segera menghampiri Radit, mencoba untuk menenangkan Radit yang sudah pasti tidak akan terima dengan apa yang dikatakan oleh Angel. Jaga bicaramu Raditya, dia sedang sakit, dan dia merasa nyaman dengan Riri. Kau tidak boleh begitu. Nada berbisik pada Radit cukup pelan, tapi tentu saja terdengar di ruangan yang hening itu. Tapi Nada, kau kan dengar tadi apa katanya? Radit sudah melotot pada Nada. Enak saja anak kecil itu bilang bahwa dia mau jadikan Riri sebagai mamanya. Aku tidak terima. Memangnya aku membesarkan anakku untuk menjadi pengasuhnya. Lagi pula, aku tidak ikhlas kalau Riri harus menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak. Apalagi Riri belum tentu mencintainya. Kalaupun anak itu mati, aku tidak peduli. Aku akan membawa anakku pulang sekarang juga. Radit tetaplah Radit. Kata hatinya tidak bisa dibantah. Keinginan yang sangat kuat untuk membawa Riri pulang ke rumah. Tak peduli apapun yang terjadi bagi Radit, yang terpenting adalah menyelamatkan anaknya dari menjadi pengasuh seorang anak yang bukan darah daging Riri. Aku dengar, tapi biarkanlah saja dulu Raditya. Nada lalu menengok kepada seorang laki-laki yang ada di sana dan tampak sangat khawatir pada anak itu, walaupun dia menjaga jarak dengan Riri dan Angel. Apa penyakitnya? Pneumonia sudah bawaan dari lahir, jawab pria yang belum dikenal oleh Nada. Dan ibunya? Meninggal saat melahirkan dan memiliki penyakit yang sama dengannya, jawabnya dengan hormat kepada Nada. Hanya itu yang terdengar dari bibir Nada, dan Nada belum memutuskan untuk bertanya lagi kepadanya sehingga hanya memberikan senyum. Usia Nada dengan Dr. Dimas yang hanya terpaut 5 tahun membuat mereka terlihat seumuran. Nada sangat baik menjaga tubuhnya karena ikut gaya hidup Radit dan wajahnya juga awet muda. Melihat Nada saling melempar senyum dengan Dr. Dimas, tentu saja membuat hati Radit tidak suka. Radit mudah sekali cemburu. Nada, kita pulang sekarang. Riri, kita pulang sekarang. Tapi Pak, Riri agak berat karena tangannya sekarang dipegang oleh Angel. Dan mendengar kata pulang dari Radit, membuat Angel kembali panik dan sudah menangis. Tidak ada yang pernah diinginkan oleh Angel sebesar keinginannya untuk mendapatkan Riri sebagai mamanya. Dari kecil, belum ada wanita yang menyayangi Angel seperti Amelia dan Riri, sehingga Angel merasa sangat berat untuk melepaskan Riri. Raditya, kau tidak boleh begitu. Nada mencoba membujuk Radit. Tapi aku harus tetap lakukan itu, Nada. Kalau aku tidak melakukan itu, anak itu akan semakin mengikat Riri. Dia akan semakin sakit kalau Riri tidak mau melakukan apa yang diinginkannya. Riri sudah berjanji padanya untuk menjadi mamanya, celetuk Dr. Dimas. Apa kau bilang? Jangan harap aku akan membiarkan anakku menikah denganmu. Aku tahu anakku tidak mencintaimu, dan aku tidak akan membiarkan dia menikah denganmu hanya karena anakmu menyuruhnya menjadi pengasuh. Duer. Meledaklah semua emosi Radit setelah mendengar kata-kata yang terlontar dari bibir Dr. Dimas. Hati Radit memanas. Rasanya lebih panas daripada lava yang keluar ketika gunung meletus. Anak yang selama ini dijaganya begitu baik, kini harus menjadi pengasuh anak orang lain. Bahkan harus menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki anak. Itu bukanlah impian Radit sama sekali. Jadi wajar kalau saat ini kemarahan Radit memuncak. Raditya, tenangkan dirimu. Kita ada di ruang perawatan. Nada, kau dengar apa yang dikatakannya? Aku membesarkan anakku bukan untuk menjadi pengasuh. Aku tidak rela anakku mengurus anak orang lain.
Kau tahu bagaimana aku memperlakukan putriku kan? Radit menatapnya dengan penuh emosi, lalu menatap Riri. Ayo kita pulang sekarang juga, Riri. Aku tidak menerima alasan apapun darimu. Aku ingin kau pulang sekarang juga. Bentak Radit pada Riri dan sudah jalan maju menuju Riri. Walaupun Nada masih berusaha untuk menahan tangan Radit. Aku tidak ada pilihan lain selain menikahi putrimu, Tuan. Awalnya, aku tidak berniat untuk menikahi putrimu. Tapi putrimu sendiri yang sudah berjanji dengan putriku bahwa dia akan menjadi mamanya. Dan putriku hanya menuntut janji dari putrimu. Aku tahu perasaanmu sebagai seorang ayah. Kau tidak akan pernah ikhlas membiarkan putrimu menikah dengan seorang pria yang sudah memiliki anak. Tapi aku berjanji padamu, aku tidak akan menyentuh putrimu. Aku akan membiarkannya memiliki hidupnya sekarang. Aku hanya menuntut putrimu untuk melunasi hutangnya kepada putriku, yaitu menjadi mamanya. Putrimu bisa menikah dengan laki-laki manapun setelah anakku memahami kondisinya. Aku minta belas kasihanmu sebagai seorang ayah. Ketika kau melihat anakmu dalam kondisi hampir sekarat, dan dia menginginkan sesuatu. Impian terbesarnya yaitu memiliki seorang ibu yang tidak pernah dimilikinya sejak lahir. Dan kini, dia sudah menemukan seorang wanita yang ingin sekali dijadikannya seorang ibu. Apa kau rela untuk melepaskan wanita itu? Aku memang egois untuk masalah yang satu ini, karena aku tidak punya banyak waktu untuk menyenangkan hati anakku. Satu lagi yang harus Anda ingat, putriku tidak meminta pengasuh. Putriku meminta seorang ibu. Dokter Dimas tidak peduli Radit mendengarkannya atau tidak, tapi dia menyatakan semua isi hatinya kepada Radit. Dan dalam hatinya pun, dia sudah bertekad untuk tetap mempertahankan Riri tidak keluar dari ruangan ini, karena Dimas tidak ingin kehilangan nyawa putrinya. Raditya, berhentilah dulu. Raditya. Nada menarik tangan Radit supaya berhenti dan menatap kepadanya. Kasihan sekali anak itu. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi setidaknya, aku tidak ingin Radit marah-marah di ruangan ini. Kita bisa membicarakannya dengan kepala dingin. Dan mungkin membujuk anak itu supaya tidak meminta Riri menjadi ibunya. Entahlah. Yang penting sekarang, aku harus bisa membuat Radit tidak emosi dulu. Gumam Nada dalam hatinya. Apa kau ingin aku membiarkan anakku menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya demi anak kecil itu? Radit melotot pada Nada. Raditya, kau menyakitiku. Nada melepaskan tangan Radit dan menatap Radit dengan mata berkaca-kaca, melihat Radit yang sudah melotot padanya. Padahal selama ini, Radit tidak pernah lagi marah padanya. Radit tidak pernah marah sungguhan kepada Nada setelah kejadian penculikan yang dilakukan oleh Sean. Nada, maafkan aku. Aku sungguh kebawa emosi. Kemarilah sayang. Radit menggerakkan tangannya untuk memanggil Nada mendekat. Tapi, Nada tak ingin mendekat kepada Radit dan menampik tangan Radit masih dengan tatapan marahnya. Nada, maafkan aku Nada. Aku sungguh-sungguh tidak sengaja. Hati Radit terasa sakit melihat Nada yang sudah mau menangis karena bentakannya. Bahkan semua emosi yang tadi muncul di hati Radit hilang sudah. Tergantikan dengan rasa sakit melihat Nada yang menarik tangannya dan berdiri menjauh. Walau masih dengan menatap Radit. Selangkah demi selangkah, dan Nada memilih mundur tak ingin berdekatan dengan Radit. Nada, aku minta maaf padamu. Aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti tadi lagi. Aku tidak akan berkata kasar padamu lagi. Maafkan aku Nada. Kini hati Radit pun luluh. Apapun mungkin akan dilakukan olehnya. Asalkan Nada tidak marah lagi padanya. Kau terlalu kasar dan tidak punya hati Raditya. Kau tidak seperti kau yang aku kenal. Kau bahkan membentakku di tempat umum Raditya. Kau menyakitiku. Protes Nada pada Radit. Aku memang kesal dan sakit hati pada Radit yang sudah berkata kasar padaku. Tapi mungkin aku bisa memanfaatkan ini untuk meluluhkan hatinya, mencari jalan keluar dari masalah Riri. Maafkan aku Raditya. Aku juga tidak ingin melakukan taktik seperti ini padamu. Tapi aku tidak punya pilihan lain.
Kau yang mulai duluan marah padaku, dan ini sungguh tidak disengaja. Aku hanya ingin membantu menyelesaikan masalah ini, dan semoga apa yang aku lakukan bukanlah perbuatan yang salah. Gumam Nada dalam hatinya. Aku memang salah padamu, Denada. Aku minta maaf padamu. Apa yang harus aku lakukan supaya kau memaafkanku?